Baik saudara, saya mungkin harus mengulang terus bahwa kita sedang mempersekutukan kitab Matius. Ya, kita sudah sampai pada Matius pasal 5. Matius pasal 5 sampai pasal 7, kalau saudara baca Alkitab saudara, judul perikopnya dari Matius pasal 5 sampai pasal 7 adalah khotbah di bukit. Judul perikopnya pasal 5 sampai pasal yang ke-7. Dan itu sebetulnya Tuhan Yesus sedang mendeklarasikan konstitusi kerajaan sorga. Dan konstitusi kerajaan sorga dideklarasikan kepada para murid, bukan kepada orang banyak. Artinya yang menerima konstitusi kerajaan sorga adalah orang-orang yang telah menerima hayat ilahi. Karena konstitusi kerajaan sorga tidak bisa dijalankan atau dilaksanakan oleh orang yang tidak punya hayat ilahi. Hanya hayat ilahilah yang bisa melakukan konstitusi kerajaan sorga. Seperti pada minggu lalu saya katakan di saat terakhir khotbah, menjadi orang Kristen itu sulit. Ya, semua orang mungkin akan mengakui itu, kecuali yang tidak jujur. Menjadi orang Kristen itu sulit, bahkan mustahil, saudara. Itu sebabnya pada dasarnya kita semua tidak bisa menjadi orang Kristen. Hayat ilahi di dalam kita lah yang bisa menjadi orang Kristen. Itu sebabnya kita semua harus hidup berdasarkan hayat ilahi di dalam kita. Dan itulah Kristus. Hanya Kristus yang bisa jadi orang Kristen. Itu sebabnya kalau kita mau jadi orang Kristen, kita harus memperhidupkan Kristus, supaya Kristus yang menjadi orang Kristen bagi kita. Kristus yang menjadi hidup kita, Kristus yang hidup bagi kita. Jadi saudara-saudara, Injil sepenuh adalah Kristus bukan hanya mati bagi kita, tapi juga Kristus hidup bagi kita. Ya, selama ini mungkin kita baru menerima separuhnya bahwa Kristus mati bagi kita. Tapi kita juga harus meyakini, kita harus menjalani bahwa Kristus juga hidup bagi kita. Kristus bukan hanya mau mati bagi kita, tapi Kristus juga mau hidup bagi kita. Sehingga kita memang hidup, tapi bukan lagi kita yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Amin. Bisa amin lebih keras? Amin. Ya, saudara harus amin lebih keras karena suasananya agak dingin. Jadi kalau saudara nggak banyak amin yang keras, sekitar saudara bisa tidur itu. Oke. Nah, kita sudah pada waktu yang lalu, pada minggu yang lalu, 2 minggu terakhir ini, kita sudah membahas tentang ucapan bahagia. Dari pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kita sudah menghandle itu semua. Walaupun saya lebih menekankan kepada miskin dalam roh atau miskin di hadapan Allah. Dan yang lainnya saya bicara secara singkat-singkat, saudara-saudara. Ada yang bilang terlalu cepat pembahasannya. Ya karena yang dibahas 9 saudara. Jadi, tapi itulah hakiki umat kerajaan yang harus kita munculkan. Bukan kita usahakan, tapi kita munculkan. Bagaimana caranya bisa dimunculkan? Dengan cara kita hidup berdasarkan hayat ilahi di dalam kita. Kita memperhidupkan Kristus. Kita hidup berdasarkan Kristus yang di dalam kita. Ya. Nah, hari ini kita akan mempersekutukan ayat 13 sampai ayat 16 dari Matius pasal 5. Ini mengenai pengaruh umat kerajaan. Ya, pengaruh umat kerajaan. Kita baca dulu ayatnya, ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Ayat 13 sampai ayat 16, semua sudah ada di situ? Ayo kita baca sama-sama. Kamu adalah garam dunia. Amin. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Amin. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Amin. Di dalam ayat 13 sampai ayat 16, ini mengenai pengaruh umat kerajaan, bahwa umat kerajaan seharusnya menjadi garam bagi dunia yang bobrok dan menjadi terang bagi dunia yang gelap.
Umat kerajaan, semua orang percaya yang sudah lahir baru, seharusnya menjadi garam bagi dunia yang bobrok dan menjadi terang bagi dunia yang gelap, saudara-saudara. Tapi sebelum kita lebih lanjut lagi, saya harus menggarisbawahi, menegaskan bahwa pengaruh umat kerajaan ini hanya bisa muncul kalau hakiki umat kerajaan sudah muncul duluan. Jadi ketika kita berbicara tentang menjadi garam dunia, menjadi terang dunia, ini bukanlah sesuatu yang kita usahakan, tetapi yang muncul dengan sendirinya ketika hakiki umat kerajaan itu muncul. Kalau kita hidup dalam hakiki umat kerajaan, maka kita akan menjadi garam dunia dan akan menjadi terang dunia. Oke? Mari kita lanjut. Mari kita melihat penulisan kalimatnya dahulu. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Nah, saudara-saudara, di dalam bahasa Indonesia nggak terlalu kelihatan cara penulisan kalimatnya, tapi dalam bahasa Yunani itu kelihatan bahwa kamu di situ bentuknya jamak, tapi garam dan terang bentuknya tunggal. Kalau terjemahan bahasa Indonesia FAYH, firman Allah yang hidup, kamu di situ diterjemahkan dengan istilah kalian. Nah, itu kelihatan jamaknya ya, saudara ya. Jadi kalau boleh dibilang, kamu semua, ini kamu semua, kalian ini, kamu semua adalah garam dunia. Tapi kamu ini banyak, kamu ini semua, tapi garamnya satu. Tunggal penulisannya, ya, kata gantinya it is, ya saudara. Jadi garam menunjukkan tunggal, tapi kamu menunjukkan jamak. Apa artinya? Artinya perkara menjadi garam dunia dan menjadi terang dunia ini perkara tubuh, bukan individu. Ini perkara korporat, bukan individu. Dengan kata lain saya mau mengatakan, kita tidak bisa menjadi garam dunia, kita nggak bisa menjadi terang dunia sendirian. Kita nggak bisa jadi garam dunia secara individu. Orang Kristen yang selalu mau individual, nggak mau berbaur dengan tubuh Kristus, dia nggak bakal bisa jadi garam dunia, dia nggak bakal bisa jadi terang dunia. Amin, saudara-saudara. Itu sebabnya saya mendorong setiap saudara, jangan pernah mau jadi orang Kristen yang sendirian. Ya, kita harus belajar berbaur dengan gereja, berbaur sepenuhnya, bukan separuh-separuh. Berbaur sepenuhnya dalam gereja, berbaur sepenuhnya dengan semua anggota tubuh yang lain. Baru ada harapan kita semua bisa menjadi garam dunia, bisa menjadi terang dunia. Selalu saja, saya nggak tahu kenapa, selalu saja ada orang-orang Kristen yang mau jadi rohani sendirian. Oh, dia berjuang secara rohani sendirian. Oh, tiap hari mungkin dia berdoa rajin, baca Alkitab rajin, tapi rohaninya sendirian. Rohaninya buat dirinya sendiri. Makanya selalu ada saja orang-orang Kristen yang rajin berdoa, yang rajin baca Alkitab, yang rohani tapi tidak berbuah. Pernah nggak lihat orang Kristen seperti itu, saudara-saudara? Tidak berbuah. Hidupnya tidak memunculkan Kristus dan hidupnya juga tidak menjadi berkat buat orang-orang. Tidak memenangkan orang-orang, tidak menghasilkan buah. Ini namanya orang Kristen yang rohani, tapi rohaninya sendirian. Rohani buat diri sendiri dan tidak berdampak buat orang lain, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara. Nah, kita nggak boleh jadi rohani sendirian. Nggak boleh jadi rohani secara individual. Dan saudara juga tidak akan berhasil. Jadi kalau saudara mau berjuang secara rohani, mau bertumbuh secara rohani sendirian, saudara tidak akan berhasil. Percayalah, saudara tidak akan berhasil. Ketika Alkitab bicara tentang ciptaan baru itu korporat, bukan individu.
Yang namanya ciptaan baru adalah Kristus dan semua orang yang di dalam Kristus, inilah ciptaan baru semuanya. Bukan ini ciptaan baru, ini ciptaan baru, ini ciptaan baru, bukan begitu. Ciptaan baru itu Kristus dan semua orang yang ada di dalam Kristus, itulah yang namanya ciptaan baru. Jadi bicara tentang korporat. Gereja selalu bicara tentang korporat, bukan individual. Enggak ada orang yang bisa bertumbuh secara rohani sendirian. Enggak ada. Nggak bakal ada. Kalaupun saudara bisa mencapai tingkatan rohani, taraf rohani tertentu sendirian, maka saudara akan mengganggu tubuh Kristus. Saudara akan menjadi penyakit kanker yang merusak seluruh tubuh. Saudara tahu, kanker itu tidak disebabkan oleh hama penyakit atau oleh virus. Nggak ada kanker yang disebabkan oleh virus sakit penyakit, bukan. Kanker itu adalah disebabkan oleh sel-sel tubuh yang memisahkan diri dari sel-sel tubuh lainnya dan cuma memperhatikan dirinya sendiri. Jadi kanker itu terjadi karena ada sel-sel tubuh yang mau berdiri sendiri, yang mau berpisah sendiri, tidak mau tergantung, tidak mau terikat dengan sel-sel tubuh yang lainnya. Maka sel yang mau berdiri sendiri ini jadi sel kanker namanya saudara. Dan ini akan merusak seluruh tubuh. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau saudara perhatikan gereja-gereja, ya saudara, gereja-gereja, kebanyakan orang-orang yang merusak gereja adalah orang-orang yang merasa rohani tapi hidupnya sendirian. Nggak pernah berbaur dengan gereja, nggak mau terikat dengan anggota tubuh Kristus yang lainnya, maunya sendirian. Ya, kalau datang ibadah maunya duduknya di pojokan sendirian, maunya menyepi aja saudara. Tiap hari sendirian, mungkin rajin doa, mungkin rajin baca Alkitab, tapi orang ini akan bertumbuh, tapi bertumbuhnya bukan ke arah Kristus. Karena kalau dia sendirian, maka dia tidak akan bertumbuh ke arah Kristus. Semua orang yang bertumbuh ke arah Kristus adalah orang yang terikat, orang yang berbaur menjadi satu di dalam gereja Tuhan, di dalam tubuh Kristus. Amin, saudara-saudara. Sampai di sini saudara paham apa yang saya sampaikan? Ya, itu sebabnya jangan pernah memisahkan diri dari hidup gereja. Karena kalau kita perhatikan, orang-orang yang memisahkan diri dari hidup gereja tidak akan dapat menjadi garam dunia dan tidak akan dapat menjadi terang dunia. Makanya hidupnya nggak pernah punya pengaruh, hidupnya nggak pernah berdampak, saudara-saudara. Tidak ada buah yang dihasilkan. Oke, itu pendahuluannya. Sekarang saya mau bahas satu demi satu. Yang pertama kita akan melihat tentang garam dunia. Lalu yang kedua kita akan melihat tentang kota yang terletak di atas gunung. Lalu yang ketiga kita akan melihat tentang pelita di atas kaki Dian. Dan yang keempat kita akan melihat tentang Bapa di sorga dimuliakan. Amin, saudara-saudara. Ayo kita maju satu demi satu tentang menjadi garam dunia. Ayat 13 berkata, kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Pada poin ini saya mau membagi menjadi dua bagian. Yang pertama tentang menjadi garam, dan yang kedua tentang menjadi tawar, ya saudara-saudara. Perhatikan baik-baik. Garam menurut sifatnya adalah unsur yang membunuh dan melenyapkan kuman pembusuk. Ya, garam adalah unsur yang membunuh dan melenyapkan kuman pembusuk. Ini garam bisa mengawetkan, saudara-saudara. Nah, bagi dunia yang bobrok, umat kerajaan adalah unsur yang semacam itu. Unsur yang mencegah dunia dari kebobrokan yang lebih lanjut. Jadi garam menjaga dunia dari pembusukan yang menyeluruh. Kalau ada garam dunia, maka dunia ini tidak akan menjadi busuk secara menyeluruh. Tidak akan menjadi bobrok secara menyeluruh, ya saudara-saudara. Jadi garam bisa membuat dunia, menahan dunia dari kebobrokan yang menyeluruh. Itulah bicara tentang menjadi garam, saudara-saudara. Nah, saya kembali mau menegaskan, menggariskan mengapa
Karena saudara-saudara, pikiran kita, konsep pikir kita ini benar-benar konsep pikirnya konsep pikir agama, konsep pikir Taurat. Jadi saya mau menekankan hal ini, bahwa menjadi garam bukan dengan cara gereja terjun ke dunia politik atau melakukan berbagai macam bakti sosial. Bukan begitu caranya. Ketika kita membaca Alkitab dengan konsep pikir agamawi kita, maka ketika Alkitab bicara kita harus menjadi garam dunia, kamu adalah garam dunia, konsep pikir agama kita terus langsung bertanya, apa yang harus kita lakukan untuk menjadi garam dunia? Wah, kita harus lakukan ini, kita harus lakukan itu, kita harus terjun ke dunia politik supaya kita bisa mencegah politik dari kebobrokan. Kenyataannya, beberapa pendeta terjun ke dunia politik dan tidak memperbaiki politik, malah jadi ikut-ikutan korupsi. Itu kenyataan yang di lapangan, saudara-saudara. Jadi ini jangan mendekati Alkitab dengan konsep pikir agama kita. Itu sebabnya saya mau tegaskan bahwa menjadi garam dunia bukan dengan cara gereja terjun ke dalam dunia politik, bukan. Lalu bagaimana caranya gereja mencegah pembusukan dunia? Dengan cara gereja melaksanakan kehidupan gereja yang normal. Melaksanakan kehidupan gereja yang seharusnya, yaitu kehidupan yang mengekspresikan hayat. Kehidupan yang mengekspresikan Kristus, saudara-saudara. Karena hayat inilah, kehidupan ilahi inilah yang bisa mencegah dunia dari pembusukan. Paham, saudara? Hanya kehidupan ilahi yang bisa mencegah dunia dari pembusukan, bukan perbuatan baik, bukan terjun ke dunia politik. Ya, saudara, gereja terjun ke dunia politik tidak akan memperbaiki politik. Justru politik jadi masuk ke dalam gereja. Makanya banyak orang gereja, banyak hamba Tuhan pandai berpolitik, tapi di dalam gereja. Nah, ini jadi bahaya, saudara. Itu sebabnya ayo kita sama-sama memiliki konsep pikir yang tepat bahwa menjadi garam dunia, mencegah pembusukan dunia ini bukan dengan cara kita melakukan berbagai hal untuk menggarami kota, bukan begitu caranya. Tapi dengan cara kita melaksanakan kehidupan gereja yang normal, hidup dalam hayat ilahi, mengekspresikan hayat ilahi yang keluar dari diri kita, itulah yang bisa mencegah dunia dari pembusukan yang menyeluruh. Sampai di sini apakah saudara bisa menangkap apa yang saya sampaikan? Saya harap saudara bisa menangkap. Karena konsep pikir agama kita ini berlawanan dengan konsep pikir Tuhan. Itu sebabnya kita harus melakukan pendekatan terhadap firman bukan dengan konsep pikir agama. Ya, saudara-saudara, saya bisa memberikan contoh kalau saudara pernah baca Yehezkel pasal 47. Ya kan? Di dalam itu ada aliran air hayat di dalam bait Allah. Bait Allah ini menggambarkan gereja. Ada aliran sungai kehidupan. Inilah aliran air hayat. Aliran hayat itu mengalir terus, berbual-bual, sampai memenuhi bait suci, sampai melimpah, sampai keluar dari bait suci. Yehezkel 47. Ya, kita nggak sempat baca ayatnya, nanti saudara baca di rumah aja, catat aja Yehezkel 47. Ketika aliran hayat itu keluar dari bait suci, semua yang dialiri oleh hayat itu menjadi hidup. Tanah yang tadinya tidak subur, ketika kena aliran air hidup, subur. Bahkan laut mati yang kadar garamnya tinggi jadi netral. Namanya saja laut mati, nggak ada ikan yang bisa hidup di situ. Tapi ketika ada aliran hayat yang mengalir melintasi laut mati, laut itu jadi hidup. Inilah caranya gereja mencegah pembusukan dunia menjadi garam dunia.
mengalirkan hayat ilahi. Bukan dengan cara kita melakukan berbagai hal. Amin. Bahkan orang Kristen jadi gubernur pun tidak cukup untuk mengubah. Malah akhirnya jadi masuk penjara, saudara-saudara. Jadi bukan begitu caranya. Caranya adalah dengan hidup berdasarkan hayat ilahi. Semua kita, kamu semua, hidup berdasarkan hayat ilahi yang sudah ada di dalam kamu. Kamu semua. Kok suara yang jadi kayak hilang gitu? Kamu semua. Kamu semua. Bukan satu dua orang. Kamu semua harus hidup dalam roh, hidup dalam hayat ilahi, ya hidup dalam Kristus. Nah, kalau kamu semua hidup dalam Kristus, ini kok jadi kayak ketutup ya, Brian? Tadi kayaknya lebih terbuka gitu. Tolong buka sedikit lagi. Jadi kita semua, bukan satu dua orang, bukan cuma pemimpin, bukan cuma yang pendeta, kita semua harus hidup di dalam Kristus sampai Kristus melimpah di dalam kita. Dan kalau Kristus melimpah di dalam sini, maka itu akan meluap keluar sana. Dan Kristus adalah hayat Allah. Amin, saudara. Kristus adalah kehidupan Allah. Kalau Kristus meluap dari dalam sini keluar sana, maka lingkungan di tempat kita akan hidup. Akan dicegah dari pembusukan yang menyeluruh. Ya, saudara. Itu sebabnya saya sangat percaya kalau dalam satu wilayah, di situ ada gereja yang normal, gereja yang hidup berdasarkan hayat ilahi, gereja yang berfungsi secara baik, saudara-saudara, mengalirkan hayat ilahi, maka saya percaya wilayah di tempat itu tidak akan membusuk. Wilayah di tempat itu akan dicegah dari kebobrokan yang semakin bobrok, akan dicegah dari pembusukan, saudara-saudara. Ya, walaupun gereja tidak melakukan apa-apa mungkin di wilayah itu, ini semua terjadi di dalam roh. Tapi ketika gereja di situ melaksanakan kehidupan gereja yang normal, hidup berdasarkan Kristus, hidup di dalam Kristus, makanya Tuhan Yesus bilang, kamu tinggal di dalam aku tinggal di dalam kamu, kamu berbuah banyak. Betul ya, saudara? Hanya dengan tinggal di dalam Kristus, kita berbuah banyak. Kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus, ya kita tidak bisa berbuah banyak. Ya, kita tinggal di dalam Kristus, Kristus melimpah di dalam kita, meluap keluar dari hidup kita, maka ini adalah hayat ilahi yang akan menghidupkan semua yang mati. Menghidupkan semua yang mati. Semua yang mati bersentuhan dengan kehidupan Allah akan hidup. Tidak ada satupun yang mati ketika bersentuhan dengan kehidupan Allah tidak hidup. Semua hidup. Yehezkiel pasal 47 menceritakan itu. Ya, di sisi-sisi jalan tiba-tiba muncul pohon-pohon. Tadinya tidak ada, tadinya mati, tapi hidup. Muncul pohon-pohon buah-buahan yang buahnya bisa dimakan dan daun-daunnya menjadi obat. Haleluya. Itulah kuasa dari kehidupan Allah, kuasa dari hayat ilahi. Dan dalam hal inilah kita harus hidup. Jangan kemana-mana, saudara-saudara. Kita harus hidup berdasarkan ini. Itu sebabnya saya bilang tadi, kita menjadi garam dunia itu, kita punya pengaruh kerajaan kalau kita hidup dalam hakiki kerajaan. Kita punya hakiki umat kerajaan, maka kita akan menjadi pengaruh bagi sekeliling kita, ya saudara. Saya sangat percaya ketika kita terus dibangun menjadi gereja yang normal, wilayah di sekitar kita akan hidup, ya saudara-saudara. Wilayah di sekitar kita akan hidup. Contoh di dalam Alkitab adalah mengenai Sodom dan Gomora. Nah, di dalam kota Sodom dan Gomora ada Lot. Lot ini umat Allah, umat kerajaan, ya saudara.
Dan sebetulnya Lot ini kelihatannya di kota itu punya posisi yang cukup lumayan karena dia menjadi penjaga pintu gerbang kota. Biasanya ini pemimpin yang terpandang, saudara-saudara, kalau menjadi penjaga gerbang. Tapi permasalahannya, Lot dan keluarganya yang seharusnya menjadi orang benar yang menggarami kota, tapi mereka tidak berfungsi. Itu sebabnya Allah turun untuk membumi hanguskan Sodom dan Gomora. Dan kalau kita baca tentang doa syafaat Abraham, Abraham bertanya seperti ini, Tuhan mau membumi hanguskan Sodom dan Gomora. Oke. Tapi Tuhan, kalau di sana ada 50 orang benar, gimana kalau ada 50 orang benar? Tuhan berkata, aku tidak akan bumi hanguskan kalau ada 50 orang benar. Maksudnya 50 orang benar yang berfungsi. Oke? Bukan cuma namanya orang benar, tapi berfungsi sebagai orang benar atau berfungsi sebagai gereja yang normal, katakanlah seperti itu. Lalu saudara tahu, Abraham terus negosiasi dengan Tuhan. Tuhan bilang begitu, lalu mungkin dia berhitung atau sepertinya tidak ada 50. Lalu dia nawar lagi, kalau 40 gimana Tuhan? Ada orang benar di sana 40. Tuhan bilang, aku tidak akan binasakan Sodom dan Gomora. Ya, kenapa Tuhan mau bumi hanguskan? Karena kejahatannya sudah naik ke langit. Jadi sudah banyak yang mengeluh kejahatannya sampai ke langit. Ya, udah banyak yang mengeluh tentang Sodom. Makanya saudara jadi orang Kristen jangan sampai banyak orang mengeluh tentang saudara kepada Tuhan. Ya, nanti kejahatan saudara sampai ke langit, didengar oleh Tuhan. Lebih baik banyak orang yang bersyukur karena keberadaan saudara, naik sampai ke Tuhan, sampai ke langit. Wah, itu jauh lebih baik, sehingga saudara nggak di bumi hanguskan oleh Tuhan, kira-kira seperti itu. Nah, saudara-saudara, kejahatan Sodom sudah terlalu parah katanya. Ya, di sana kita tahu ada apa namanya, perbuatan seks sesama jenis, katakanlah seperti itu. Ya, nah saudara-saudara, ketika Abraham akhirnya berdoa syafaat sampai 10 orang. Tuhan, kalau 10 orang ada orang benar di sana, apakah Tuhan akan bumi hanguskan? Tuhan bilang kalau ada 10 tidak. Lalu Abraham berhenti di situ. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan baik-baik. Mungkin Lot dan keluarganya dan mungkin sahabatnya ada 10 orang mungkin. Tapi mungkin juga tidak. Tapi inti dari yang mau disampaikan oleh Alkitab adalah sebetulnya nggak butuh orang banyak di satu kota. Kalau ada 10 orang saja, itu cukup untuk kota itu dicegah dari kebobrokan, dari pembusukan. Halo? Ya. Bahkan saya yakin, kalaupun tidak 10, ada satu gereja jemaatnya cuma 10 orang, atau satu gereja jemaatnya cuma 6 orang, gereja perintisan mungkin gitu saudara. Atau mungkin sudah 3 tahun masih 6 orang. Karena kita dulu di sini juga sudah berapa tahun 10 orang terus saudara-saudara. Haleluya. Nah, mungkin yang doa syafaat Abraham 10 orang itu gereja Cempaka Putih mungkin itu. 10 orang terus soalnya kita dulu. Makanya dicegah dari pembusukan gitu saudara. Singkat cerita, sebetulnya di Sodom ada orang benar atau tidak? Ada, tapi tidak berfungsi. Artinya apa? Mereka tidak hidup di dalam hayat ilahi, mereka tidak hidup di dalam Kristus, mereka hanya jadi orang Kristen yang biasa, tapi tidak pernah mengalirkan hayat ilahi. Ya saudara, tidak penuh dengan hayat saudara-saudara, sehingga hayat tidak melimpah dari kehidupan mereka. Itulah sebabnya Sodom dan Gomora pada akhirnya di bumi hanguskan oleh Tuhan. Mengapa? Tidak ada gereja yang normal di situ. Ini bukan bicara tentang jumlah banyak. Gereja dengan jumlah banyak ada banyak. Di Jakarta pun ada banyak. Kita ini mungkin yang termasuk yang jumlahnya sedikit saudara-saudara. Tapi permasalahan menjadi garam dan terang bukan masalah jumlah.
Tapi masalah normal atau tidak normal. Masalah hayat atau bukan hayat. Ya. Kota atau dunia tidak akan menjadi hidup, tidak akan dicegah dari pembusukan kalau kita cuma mengalirkan pengetahuan agama atau pengetahuan Alkitab. Kota hanya bisa dicegah dari pembusukan, hanya bisa dihidupkan kalau mereka menerima hayat ilahi. Tidak ada maut yang bisa menahan kehidupan Allah. Amin, saudara. Semua yang mati akan dibangkitkan. Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Siapapun yang sudah mati akan hidup. Dan yang hidup, kalau percaya kepadaku, dia akan hidup selamanya. Dia tidak akan binasa. Artinya setiap yang mati, ketemu Kristus, hidup. Amin, saudara. Inilah kuasa dari hayat ilahi. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, saya yakin kota-kota ini penerawangan saya saja, saudara. Ya bolehlah kadang-kadang pendeta menerawang gitu ya, saudara. Kalau saya melihat ada kota-kota yang sepertinya dihancurkan oleh Tuhan. Bisa dengan, kalau di Alkitab, Tuhan memusnahkan bumi dengan air bah waktu zaman Nuh, dengan air. Dan yang kedua bisa juga dengan gempa. Itu sebabnya saya melihat sekitar kita pernah ada kota-kota yang dilenyapkan oleh Tuhan dengan air lewat tsunami namanya. Ya, saudara. Tapi ada kota-kota yang diruntuhkan, dihancurkan, dilenyapkan oleh Tuhan lewat gempa. Dan kalau saudara perhatikan, kota-kota yang dilenyapkan Tuhan itu adalah kota-kota yang menolak Tuhan. Ya, kota-kota yang menolak Tuhan. Kalau kita baca dalam Alkitab, air bah, banjir, gempa bumi, itu adalah salah satu cara yang dipakai oleh Tuhan untuk menghukum bumi atau menghukum manusia pemberontak. Kita baca pada zaman Musa ada 3 kelompok orang, Korah, Datan, dan Abiram, yang memberontak terhadap kepemimpinan Musa yang diangkat oleh Allah. Lalu bumi terbelah dan mengubur mereka semua. Bumi terbelah itu kayak gempa kan, saudara? Mengubur mereka semuanya. Ini sih keyakinan saya, kepercayaan saya. Kalau saja ada satu gereja yang normal di situ, satu gereja yang terus-menerus hidup dalam hayat dan mengalirkan hayat, saya percaya kota itu tidak akan dilenyapkan oleh Tuhan. Ya, saudara. Ya, itu perlu perenungan lebih lanjut. Nanti saudara merenung sendiri aja, karena kita perlu lanjut di sini. Lalu tentang menjadi tawar, saudara-saudara, menjadi tawar berarti kehilangan fungsi mengasinkan. Ya, artinya ini gereja yang menjadi sama seperti orang dunia dan tidak berbeda dengan orang yang tidak percaya. Coba saya tanya sama saudara, apa bedanya orang Kristen dengan orang yang bukan Kristen? Jawab. Ini pertanyaan yang harus dijawab. Apa bedanya orang Kristen dengan orang yang bukan Kristen? Kalau saudara nggak tahu bedanya, jangan-jangan saudara tidak berbeda memang. Apa bedanya? Apa yang membedakan? Satu saja yang membedakan orang Kristen dan orang bukan Kristen. Ngomongnya satu-satu, jangan sekaligus, nggak kedengeran. Angkat tangan ngomong gitu loh. Michael bilang apa tadi? Orang Kristen ada hayat Kristus. Terlalu kecepatan kamu. Oke, yang lain? Apa bedanya orang Kristen dengan orang bukan Kristen? Apa yang membedakan orang Kristen dengan orang bukan Kristen?
Hah? Rohnya. Orang Kristen, rohnya sudah dibangkitkan, sudah dihidupkan, dan menerima hayat Allah. Sementara orang yang bukan Kristen, rohnya masih mati, belum dihidupkan dan belum menerima hayat Allah. Karena roh kita dihidupkan, karena kita menerima hayat, makanya hidup. Semua yang mati menerima hayat jadi hidup. Ya kan? Betul? Jadi apa yang membedakan orang Kristen dengan orang bukan Kristen? Rohnya. Kita punya roh kelahiran kembali namanya. Roh yang sudah dihidupkan karena menerima hayat ilahi. Sementara orang bukan Kristen, rohnya belum hidup karena belum menerima hayat ilahi. Bedanya di situ. Itu sebabnya kenapa orang Kristen harus hidup dalam roh, berjalan dalam roh. Nah, rohnya di situ itu bukan roh huruf besar, itu rohnya huruf kecil, bro. Itu maksudnya roh kelahiran kembali kita yang sudah menerima hayat Allah dan sudah berbaur dengan roh Allah, dengan Roh Kudus. Kita harus berjalan menurut roh itu. Kita harus hidup di dalam roh itu. Kita harus merawat roh itu. Kita harus menaruh pikiran kita di dalam roh itu. Kita harus melatih roh itu. Makanya, kalau orang Kristen tidak hidup dalam roh itu, tidak berjalan berdasarkan roh itu, orang Kristen enggak ada bedanya dengan orang dunia. Betul Pak? Orang Kristen tidak ada bedanya dengan orang dunia. Saudara bilang, kalau orang Kristen kan penuh kasih. Oh ya? Iya, orang Kristen itu penuh kasih, suka mengampuni. Mau tanya, ada nggak orang dunia yang suka mengampuni? Ada. Bahkan kadang-kadang orang dunia lebih suka mengampuni daripada orang Kristen. Ya. Misalnya Pak Jokowi, wah berapa kali diituin orang, dia maafkan. Ya, rasanya orang Kristen kalah deh sama dia. Ini bukan orang Kristen loh. Kalau orang Kristen itu suka memberi. Oh ya, ada nggak orang dunia yang suka memberi? Bahkan orang dunia kadang-kadang lebih suka memberi daripada orang Kristen. Orang Kristen medit. Kalau orang Kristen tuh jiwa sosialnya tinggi. Oh ya? Orang dunia ada nggak yang jiwa sosialnya tinggi? Ada. Bahkan lebih sosial. Apa yang membedakan kita dari orang dunia? Roh kita. Makanya saudara harus hidup berdasarkan roh itu. Saudara harus berjalan berdasarkan roh itu. Harus merawat roh itu. Melatih roh itu. Kenapa saudara berdoa? Merawat roh itu. Kenapa saudara berdoa baca firman? Merawat roh itu, melatih roh itu. Supaya saudara bisa berjalan berdasarkan roh itu. Kalau saudara tidak berjalan berdasarkan roh kelahiran kembali saudara, saudara tidak hidup berdasarkan roh kelahiran kembali saudara, saudara tidak menaruh pikiran di dalam roh kelahiran kembali saudara, saudara tidak akan berbeda dengan orang dunia. Saudara akan sama saja. Yang membedakan kita dari orang dunia adalah roh kita telah dilahirkan kembali. Roh kita telah menerima hayat Allah. Roh kita ada Kristus di dalamnya. Amin, saudara-saudara. Cuma itu yang membedakan. Kalau mau secara singkat, yang membedakan antara kita dengan orang dunia adalah Kristus. Unsur Kristus itulah yang membedakan kita dengan orang dunia. Makanya kalau saudara tidak tinggal di dalam Kristus, tidak berjalan berdasarkan Kristus, tidak hidup di dalam Kristus, tidak memperhidupkan Kristus, saudara tidak beda dengan orang dunia. Karena unsur yang membedakan adalah Kristus. Kalau tidak ada Kristus yang keluar dari diri saudara, saudara tidak beda dengan orang dunia. Selamat siang semuanya. Jadi bagaimana caranya saudara menjadi tawar?
Kalau saudara kehilangan Kristus, kalau saudara tidak hidup berdasarkan Kristus, kalau saudara tidak memperhidupkan Kristus, saudara tidak akan bisa jadi asin. Saudara tidak akan bisa jadi garam dunia yang menggarami dunia ini karena saudara kehilangan asinnya. Ya saudara, di dunia ini ada banyak gereja, tapi berapa banyak gereja yang normal yang bisa menyuplai hayat bagi kota? Tidak banyak. Karena orang Kristen sama dengan orang dunia. Nah, itu sebabnya sejak hari ini ayo kita sama-sama memahami tugas kita adalah hidup dalam hayat ilahi itu dan menyalurkan hayat. Contoh kecil. Ini berkenaan dengan Yehezkel 47 ya, saudara. Contoh kecil. Ketika kita ibadah di sini, bagaimana caranya ibadah kita menjadi hidup? Dan mengapa ibadah kita bisa menjadi mati? Bagaimana caranya ibadah kita menjadi hidup? Bagaimana caranya? Pilih lagu-lagu yang gegap gempita, sehingga kita bisa melompat sampai tinggi, nembus plafon. Pakai musik yang hingar-bingar, bukan cuma rock. Di atas rock apa ya? Metal, wes. Oh, gimana? Metal, wah. Nyanyinya metal. Nge-rap. Wah, ibadah jadi hidup. Apakah begitu caranya ibadah jadi hidup? Ayo saya tanya saudara sekarang, coba. Bagaimana caranya ibadah kita menjadi hidup? Michael jangan jawab dulu dah, ntar jawabnya benar lagi. Saya mau cari jawaban yang salah dulu maksudnya. Bagaimana caranya ibadah kita menjadi hidup? Hah? Wah, saling menyalurkan Kristus katanya saudara. Ya, agaknya saya susah ketemu jawaban yang salah. Mau depan, mau belakang, benar semua saudara. Wah, hebat ini. Bagaimana caranya ibadah kita menjadi hidup? Kalau ada yang menyalurkan hidup, ya ibadahnya jadi hidup. Kalau nggak ada yang menyalurkan hidup, apanya yang mau dihidup-hidupkan? Ya, paling bisa coba dihidup-hidupkan, tapi hidupnya adalah samaran, bukan hidup yang sebenarnya. Berapa banyak orang Kristen di gereja lompat-lompat, wah sukacita, amin, haleluya, puji Tuhan. Pulang keluar dari gereja, haleluya saudara. Semua lupa yang di gereja. Berapa banyak orang Kristen, wah di dalam gereja, wah mantap, ibadahnya hidup. Pulang gereja di tempat parkir ribut saudara-saudara. Apanya yang hidup kalau begitu? Paham saudara? Kalau saudara mau ibadah kita hidup, salurkan hayat. Kalau tidak ada yang menyalurkan hayat, ya mati. Makanya pemimpin di depan penting, perlu menyalurkan hayat. Tapi saudara yang di situ juga jangan bergantung sama pemimpin. Selalu pemimpin yang disalahkan kalau ibadah mati. Kasihan memang menjadi pemimpin. Wah, hari ini ibadahnya mati, pemimpinnya mati sih. Itu saudara. Nggak menyalurkan hayat. Tapi tahukah saudara, kalau pemimpin di sini mati, saudara menyalurkan hayat, dia jadi hidup lagi. Iya. Makanya jangan bergantung pada pemimpin loh. Kalau pemimpinnya tidak menyalurkan hayat, kenapa tidak saudara menyalurkan hayat dan menghidupkan yang mati? Kalau pemimpin di sini mati, saudara semua menyalurkan hayat, dia hidup nggak? Hidup. Ya. Tapi kalau di sini mati, saudara juga mati. Ya semua mati. Dia nggak bisa bangkit yang di depan sini. Jadi apa tugas saudara? Datang ke gereja itu bukan untuk diberkati. Saudara harus tinggal di dalam Dia dan mengalirkan Dia yang adalah kehidupan Allah itu sendiri.
Semakin setiap individu menyalurkan kehidupan Kristus, semakin ibadah ini jadi hidup. Maafkan saya, ibadah hidup nggak tergantung pemain musik. Maafkan para pemain musik. Bukan bermaksud mengurangi nilai pemain musik, bukan. Kalaupun saudara main musik tapi tidak menyalurkan hayat, saudara menyalurkan kematian. Musiknya hidup tapi orangnya mati. Gitu saudara. Musik bisa menghidupkan enggak? Enggak. Musik bisa menghidupkan roh enggak? Enggak. Musik bisa menghidupkan apa? Jiwa. Makin main musiknya ribet, makin konsumsi untuk jiwa. Makanya kalau yang rohani itu biasanya simple dia saudara. Ya. Jadi saudara harus berubah konsep semuanya. Misalnya, tolong tampilkan lagu yang tadi yang Allah Roh Kudus, jamah hatiku. Tolong tampilkan semua kata-katanya, liriknya. Tampilkan. Bisa lebih cepat nggak? Ntar waktu saya kebuang nih. Atau sebagian nggak apa-apa lah, sebagian-sebagian. Kita menunggu sebentar saudara-saudara. Oke, kata-katanya tadi seperti ini. Yesus Tuhan ditinggikan, ya. Dimuliakan dan naik ke sorga. Terus dia berikan Roh Kudusnya. Menguatkan dan menolong selalu. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jamah hatiku. Nah itu, sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Tolong siapkan lagu yang tadi, apa? Yang terakhir, berjalan dalam roh. Supaya setelah ini bisa langsung maksudnya. Jadi nggak nunggu lagi. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Simpan ini. Yang kedua lagunya berjalan dalam roh. Kudaki jalan mulia untuk hidup di dalam dia. Lanjut. Sangkal diri pikul salib, berjalan dalam roh setiap hari. Lanjut. Ya Tuhan tolong diriku agar hidup di dalammu. Lanjut. Sangkali jiwa latih roh, berjalan dalam roh setiap hari. Stop. Mau tanya, bobot rohaninya lebih bobot rohani yang pertama atau yang kedua? Hah? Lebih berbobot rohani yang pertama atau kedua? Kedua. Lebih enak yang pertama atau yang kedua? Yang pertama enak. Enak untuk roh atau untuk jiwa? Bobot rohaninya lebih berbobot yang mana? Kedua. Tapi saudara lebih suka yang mana? Mewakili. Makanya kalau ke gereja itu hidup dalam roh, berjalan dalam roh, taruh pikiran di dalam roh. Ketika menyanyi, melatih roh, menggunakan roh, bukan menggunakan jiwa. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya di dalam roh, bukan di dalam jiwa. Jiwa hanya bisa menyentuh dunia psikis, tapi roh bisa menyentuh dunia rohani. Yang bisa menjamah Allah hanya roh, bukan jiwa. Nah permasalahannya adalah kebanyakan di gereja yang diisi jiwa, bukan roh. Makanya jemaat kelihatannya bertumbuh, tapi sebetulnya mati. Selamat siang semuanya. Selamat mengenal dunia kekristenan. Oke? Kalau saudara nyanyi, saudara lebih bergairah nyanyi yang pertama atau yang kedua? Pertama, kenapa? Melodinya lebih enak. Lebih menyayat.
biarlah Roh Kudus sambil nangis saudara, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal ketinggian nih. Tapi kalau saudara mau bertumbuh di dalam hayat Allah, di dalam roh, saudara akan lebih suka menyanyikan lagu yang kedua. Tolong tampilkan. Ku daki jalan mulia untuk hidup di dalam Dia, sangkal diri, pikul salib, berjalan dalam roh setiap hari. Ini roh kita dikasih makan. Kalau yang tadi enak, tapi tidak terlalu banyak memberi makan roh saudara. Selamat siang semuanya. Sudah paham apa yang saya sampaikan? Menjelaskan hal yang rohani itu tidak mudah. Makanya saya perlu contoh-contoh seperti ini. Coba kita praktek ya. Coba kita praktek. Tolong Andri. Kita pakai piano aja ya, keyboard aja ya, supaya nggak terlalu ribet dan suara saudara nggak ketutup. Iya, boleh duduk, boleh berdiri, mengekspresikan roh maksudnya gitu. Coba ya kita nyanyi Kudaki Jalan Mulia nih. Kudaki jalan mulia untuk hidup di dalam Dia, sangkal diri, pikul salib, berjalan dalam roh setiap hari. Sebentar, perhatikan cara saudara menyanyi. Saudara tadi menyanyi itu dengan roh yang agak pasif. Rohnya kurang aktif, rohnya kurang agresif istilahnya gitu. Sedangkan orang yang hidup dalam roh, orang yang melatih roh, rohnya itu lincah. Paham saudara? Rohnya lincah. Nah kalau saudara nyanyi dengan roh yang pasif, saudara tidak menyalurkan hayat. Tapi kalau saudara nyanyi dengan roh yang lincah, saudara nyanyi dengan roh yang lincah itu, saudara menyalurkan hayat. Maka ibadah kita akan jadi hidup. Nah, coba sekarang latih roh saudara, menyanyilah dengan roh saudara. Mau duduk, mau berdiri, oke. Yang penting nggak tidur. Ya, latih roh saudara. Ketika menyanyi ini, rohnya lincah. Ngerti rohnya lincah? Nanti saya kasih tunjuk kalau masih kurang. Ayo kita dirilah. Oke, kudaki jalan mulia untuk hidup di dalam Dia. Stop. Roh yang lincah itu kayak begini nih. Enggak cuma nyanyi. Kudaki jalan mulia, amin, untuk hidup di dalam Dia. Yes Lord. Itu rohnya lincah namanya. Keluarin, ekspresikan roh saudara, itu namanya rohnya lincah. Kalau cuma kudaki jalan mulia, saudara cuma lebih semangat aja nyanyinya, untuk hidup di dalam Dia, ini rohnya masih pasif. Oke? Bisa kita latih ulang? Kudaki jalan mulia, yes, untuk hidup di dalam Dia. Amin Tuhan. Diri pikul salib, berjalan dalam roh setiap hari. Amin. Ya Tuhan, tolong diriku. Ya Tuhan, tolong kami di dalam-Mu, sangkali jiwa latih roh. Amin. Berjalan dalam roh setiap hari. Amin. Ini baru hidup namanya saudara, karena saudara menyalurkan hayat. Ini bukan soal semangat atau tidak semangat, tapi soal hidup atau tidak hidup.
Kayaknya bisa dinaikin setengah atau satu lagi deh. Udah mulai paham belum saudara? Jadi kalau datang ke gereja itu, kita itu mempersembahkan Kristus semuanya, menyalurkan Kristus semuanya, baru kita semua akan hidup. Oke? Oke, bisa lebih lincah dan hidup lagi ya. Ayo, ekspresikan roh saudara, latih roh saudara. Ku daki jalan mulia. Nah ini baru mantap nih, untuk hidup di dalam Dia. Ayo, jangan ada yang pasif. Pikul salib, amin. Berjalan dalam roh setiap hari, amin. Ya Tuhan, tolong diriku, ya Tuhan, hidup di dalam-Mu. Sangkali jiwa latih roh, berjalan dalam roh setiap hari, ya Tuhan, ya Tuhan, tolong diriku agar hidup di dalam-Mu, amin. Sangkali jiwa latih roh, berjalan dalam roh setiap hari, ya Tuhan, tolong diriku agar hidup di dalam-Mu, ya Tuhan, di jiwa latih roh, amin. Wow, ini aja saudara masih perlu latihan lagi karena saudara tidak terbiasa. Kita terbiasa berjalan dengan pikiran kita, dengan emosi kita, bukan dengan roh kita. Nah, saudara harus melatih roh. Di dalam ibadah itu adalah kesempatan untuk melatih roh kita, saudara ya. Kenapa saya suruh cuma piano? Karena kalau pakai drum, saudara, ini bisa dirangsang oleh drum. Jadi semangatnya bukan keluar dari dalam roh gitu loh. Oke? Tapi kalau kita sudah terlatih pakai drum pun kita keluarnya dari dalam roh. Semangatnya beda, bukan semangat jiwa gitu loh. Kalau saudara cuma semangat jiwa di sini saudara lompat-lompat, saudara merasanya hidup. Ketika pulang saudara rasanya kosong. Tapi kalau diisi di dalam roh, sepanjang hari saudara bisa penuh di sini. Amin. Paham saudara? Silakan duduk. Itu cuma contoh. Kalau kita semua mengalirkan hayat semakin berlimpah. Betul nggak saudara? Dan kalau di sini penuh dengan hayat melimpah, ini hayat akan keluar ke jalan-jalan sana. Maka kalau hayat itu keluar ke jalan-jalan sana, memang ini tidak terlihat karena terjadinya di dalam alam roh, tapi setiap yang dilalui oleh hayat akan hidup. Hidup, hidup, hidup. Nah kalau hayat sampai ke jalan-jalan, semuanya hidup, otomatis kebobrokan akan ditahan. Amin saudara. Jadi saya percaya kalau dalam satu wilayah ada gereja yang melaksanakan kehidupan yang normal di situ, hidup berdasarkan roh, hidup berdasarkan Kristus, memperhidupkan Kristus, maka saya percaya wilayah di tempat itu akan hidup. Tidak mati, tidak gersang, akan hidup. Ya saudara, begitu kira-kira bicara tentang menjadi garam, ya saudara, tentang mengalirkan hayat sehingga kita mencegah pembusukan dunia, bukan dengan cara kita melakukan hal yang macam-macam. Oke? Semuanya paham? Ya, oke, kita maju yang kedua, kota yang terletak di atas gunung. Kamu adalah terang dunia, ayat 14, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kota yang terletak di atas gunung. Apa hubungannya terang dunia dengan kota yang terletak di atas gunung? Ketika kita bicara tentang kota, maka kita berbicara tentang pembangunan dan tentang terang. Tentang pembangunan dan tentang terang. Dan sebetulnya tidak akan ada pembangunan dan tidak akan ada terang kalau tidak ada hayat.
kehidupan, ya saudara. Ada kehidupan, ada pembangunan, ada terang. Sekarang Indonesia sedang membangun ibu kota baru. Ibu kota akan pindah. Nanti saudara bukannya lagi warga ibu kota, karena ibu kota pindah ke Kalimantan nanti saudara. Lagi dibangun, pembangunan. Setelah pembangunan selesai, baru ada terang. Betul nggak saudara? Ya. Selama pembangunan mungkin ada terang, tapi sedikit cuma untuk keperluan pembangunan. Tapi setelah pembangunan selesai, kota itu pasti terang. Kalau kota pasti terang. Kalau gelap bukan kota, mungkin hutan. Tapi jadi kalau bicara tentang kota, kita bicara tentang pembangunan dan tentang terang. Ya saudara, tentang pembangunan dan tentang terang. Dan kalau kita bicara tentang pembangunan, kita juga bicara tentang kesatuan. Karena hanya yang dibangun yang bisa menjadi satu. Ya saudara, saudara pasti pernah ke toko bangunan kan? Di toko bangunan ada apa aja? Ada batu bata, ada semen, ada pasir, ada apa lagi? Hah? Hebel. Nggak tahu apa itu, pokoknya hebel lah. Besi, pipa, genteng, semua adalah bahan bangunan, betul? Nah, kalau sudah datang ke toko bangunan, saudara lihat semua bahan bangunan, saudara nggak bisa bilang, aku lihat bangunan. Kenapa? Karena belum dibangun. Itu baru bahan-bahan bangunan. Dan karena belum dibangun, mereka nggak menyatu. Ya kan? Bata di sini, semen di sana, pasir di sana, nggak menyatu. Tapi ketika dibangun, maka semua menjadi satu. Saudara lihat bangunan ini. Saudara lihat tembok di kiri dan kanan saudara. Saudara kan nggak bisa bilang, itu adalah bata. Enggak. Walaupun di dalamnya mungkin ada batu bata. Ya, campuran batu bata, semen, pasir, cat, apalagi hebel, itu yang buat ngecor apa tuh? Besi. Ya saudara, ada mungkin di dalamnya. Tapi semua telah menjadi satu. Mengapa? Karena dibangun. Kalau enggak dibangun, enggak bakal bisa menjadi satu. Gereja sama saudara. Saudara itu tidak akan bisa menjadi satu kalau tidak dibangun. Ya. Kalau dibangun bersama, baru bisa jadi satu. Saya baru menyadari, mengapa dulu kita sulit jadi satu, karena kita tidak dibangun sebetulnya. Kelihatannya dibangun, tapi sebetulnya tidak. Ya, yang batu bata masih kelihatan batu batanya, yang semen masih kelihatan semennya, yang pasir masih kelihatan pasirnya. Tapi ketika sudah dibangun jadi satu, kita nggak lagi bisa memisah-misahkan ini batu bata, ini pasir, ini semen. Kita cuma bilang ini adalah bangunan. Betul ya saudara? Ini adalah bangunan. Nah, saya percaya kalau kita semua dibangun, maka kita semua akan menjadi satu. Nanti nggak lagi kelihatan ciri batu batanya. Kan di antara kita mungkin ada yang batu, mungkin ada yang besi, mungkin ada yang cat dan sebagainya gitu saudara. Tapi ketika dibangun semua menjadi satu. Tidak bisa lagi dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lainnya. Sama seperti tubuh, ya saudara-saudara, ini menjadi satu nih, nggak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kalau dipisahkan dia mati. Nah saudara-saudara, itu sebabnya kita harus dibangun bersama menjadi satu. Menjadi satu, dan setelah itu baru bisa muncul terang. Dibangun menjadi satu, baru muncul terang. Itu sebabnya Tuhan memberikan hayat ilahi ke dalam kita, karena hayat adalah untuk pembangunan. Ya, kalau kita semua tidak menerima kehidupan Allah itu, maka kita semua nggak bisa dibangun menjadi satu. Semua kita bisa dibangun menjadi satu karena kita menerima hayat ilahi yang sama. Sehingga kita bisa dibangun menjadi satu. Itu sebabnya
Sekali lagi, orang Kristen individual, bukanlah kota yang terbangun. Apalagi kota yang terletak di atas gunung. Nggak mungkin. Ya saudara. Dan itu sebabnya orang Kristen yang individual tidak bisa menjadi terang dunia. Jadi kita harus menjadi gereja yang terbangun oleh Kristus, gereja yang dibangun di dalam Kristus, sehingga kita bisa menjadi ekspresi Kristus yang menerangi dunia. Jadi yang menerangi dunia itu apa? Siapa? Kristus yang menerangi dunia. Begitu caranya kita mempengaruhi kota dan menjadi terang bagi kota atau bagi dunia. Nah, pembangunan gereja, kelengkapannya atau kepenuhannya ini terjadi di Yerusalem baru. Kota yang terletak di atas gunung, ini maksudnya adalah Yerusalem baru. Coba kita baca Wahyu pasal 21 ayat 10 dan 11. Wahyu pasal 21 ayat 10 dan 11. Sudah di situ? Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Perhatikan di dalam rohnya itu huruf kecil. Jadi Yohanes di dalam roh kelahiran kembalinya dibawa ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Di atas sebuah gunung, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Inilah kota yang terletak di atas gunung, Yerusalem baru. Lalu ayat 11, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Kemuliaan adalah Allah yang terekspresi. Allah adalah Allah yang tersembunyi. Tapi ketika Allah terekspresi, itulah kemuliaan Allah. Jelas saudara. Dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Lompat ayat 23 sampai 25. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Amin. Sebab kemuliaan Allah meneranginya. Dan anak domba itu adalah, siapakah anak domba itu? Siapakah anak domba itu? Allah. Itu nggak dengan roh, itu dengan pikiran ngomongnya itu. Siapakah anak domba itu? Kristus. Kristuslah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya. Cahaya mana? Cahaya apa? Cahaya kota itu. Amin. Dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Kepadanya ini, nyanya itu siapa? Kota yang terletak di atas gunung itu atau gereja? Disinilah Yesaya 60 akan tergenapi, kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepada gereja. Ayat 25, dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Artinya tidak ada lagi kegelapan di sana. Haleluya. Inilah menjadi terang maksudnya. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi pembangunan gereja arahnya, tujuannya adalah Yerusalem baru. Kalau saudara mau tahu tentang pembangunan gereja, kita blueprintnya apa sih? Blueprintnya adalah Yerusalem baru. Kita membangun gereja ke arah Yerusalem baru. Alkitab berkata tadi Yerusalem baru itu ada di atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Lalu Yerusalem baru itu turun dari sorga, dari Allah. Jadi saya harus berkata Yerusalem baru itu turun dari sorga, dari Allah, bukan dari bumi. Gereja tidak berasal dari bumi, gereja turun dari sorga, dari Allah. Amin.
Karena kalau gereja dari bumi, gereja sama gelapnya dengan dunia ini. Gereja tidak bisa menjadi terang. Karena gereja turun dari sorga, gereja bisa membawa kemuliaan Allah. Amin, saudara-saudara. Kota itu bicara tentang gereja. Yerusalem baru adalah gereja, bicara tentang gereja. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Gereja yang dibangun secara tepat oleh hayat ilahi, gereja itu akan penuh dengan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah adalah Allah yang terekspresi. Jadi melalui gereja itu Allah terekspresi. Penuh dengan ekspresi Allah. Kamu semua tidak lagi mengekspresikan dirimu, tapi mengekspresikan Allah. Mengekspresikan Kristus sang anak domba. Dan kalau kamu semua mengekspresikan Allah, kemuliaan Allah itu menyinari, menjadi cahaya. Lalu kamu mengekspresikan Kristus sang anak domba, maka Kristus sang anak domba itu yang akan jadi lampunya yang menerangi dunia ini. Beginilah caranya kita menjadi terang dunia. Bukan dengan cara bakti sosial atau bagi-bagi sembako. Karena kalau kita bicara tentang menjadi terang, lalu kita melakukan bakti sosial, maka kita belum tentu menang dengan orang-orang di luar sana, orang beragama di luar sana. Saudara bilang, kita harus jadi garam dunia, kita harus jadi terang dunia. Gimana caranya? Ayo, kita bangun sekolah. Saudara bangun sekolah. Apakah sekolah yang saudara bangun bisa jadi terang dunia? Mau tanya, sekolah yang bisa jadi terang dunia, itu sekolah yang murah atau sekolah yang mahal atau sekolah yang gratis? Oke, kalau mau jadi garam dunia, mau jadi terang dunia, saudara harus bikin sekolah yang gratis, yang murah atau sekolah yang mahal? Gratis ya? Itu lebih jadi terang tuh ya? Lebih jadi garam? Ya berarti kita gagal, karena rata-rata sekolah Kristen itu mahal. Mungkin yang termahal. Kenapa saya tahu anak saya sekolah di sekolah Kristen? Jadi saya tahu itu mahal. Sekolah yang murah yang mana? Enggak, kita bicara yang swasta lah. Ada, kamu yang nggak tahu. Sekolah yang gratis ada nggak? Ada. Lalu saudara bilang, kita harus bikin rumah sakit supaya kita jadi terang. Nah, rumah sakit yang bisa jadi terang itu rumah sakit yang mahal, yang murah, atau yang gratis? Berarti kita kalah terang. Kalau nggak salah rumah sakit Buddha Seci, di mana itu? Di Kapuk ya? Pik. Di Pik itu gratis. Dan maafkan, saya tidak ingat ada rumah sakit Kristen yang gratis. Bahkan rumah sakit PGI Cikini. PGI itu Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Itu biangnya sinode, saudara. Masuk situ, orang Kristen pun nggak gratis. Jangan kata orang Kristen, pendeta pun nggak gratis, sama. Dari mana saya tahu? Mertua saya itu pendeta, saudara. Mami mertua saya istrinya pendeta. Waktu masuk situ, saya coba tanya, kalau pendeta ada diskon nggak nih? Karena PGI kan, saya pikir, nggak ada. Nah, kalau kita mau jadi terang dengan cara-cara seperti itu, kita kalah terang. Karena mungkin mereka lebih banyak modalnya, nggak ngerti. Tapi kalau terang diukur berdasarkan modal duit, ya nggak fair, saudara. Itu bukan yang sebetulnya, itu bukan yang sejati berarti. Betul nggak, saudara? Karena kita jadi terang tergantung berapa banyak duit kita. Ya nggak fair dong. Kalau yang nggak punya duit, masa nggak bisa jadi terang kan gitu, saudara? Ya. Tapi beginilah caranya kita jadi terang. Hidup dalam Kristus,
dibangun di atas Kristus. Dan ketika bicara dibangun, kita tidak dibangun sendirian. Kita dibangun bersama menjadi bangunan. Dan kalau kita dibangun, kita akan jadi satu semuanya, melebur. Inilah yang namanya melebur. Batu bata, semen, pasir, semuanya melebur. Kita nggak bisa bilang ini batu bata, kita nggak bisa bilang ini pasir. Makanya saudara-saudara, kalau ada satu pekerjaan berhasil, kita nggak bisa mengklaim ini pekerjaanku. Nggak ada, ini pekerjaan bersama. Beberapa saudara memimpin KTB misalnya, mungkin KTB yang satu lebih maju daripada KTB yang lain. Saudara nggak bisa bilang ini pekerjaanku lebih maju daripada KTB yang lain. Enggak, ini sama-sama. Kita melebur. Mungkin KTB-nya lokasinya pisah-pisah, tapi melebur. Itulah sebabnya kita bikin grup pemimpin KTB, supaya semua pemimpin KTB melebur. Saudara bisa merasakan perasaan di KTB lain. Saudara bisa terlibat dengan KTB yang lainnya. Melebur. Namanya melebur, itu benar-benar jadi satu, bercampur jadi satu, sampai tidak bisa dipisahkan lagi, sampai tidak bisa diciriin lagi. Ini siapa, ini siapa. Melebur. Itu namanya dibangun. Ciri atau fakta bahwa kita sudah terbangun atau belum, faktanya atau cirinya adalah kita sudah menjadi satu atau belum. Kalau semua sudah melebur, itu cirinya pembangunan berhasil. Pembangunan tambah maju. Ya saudara. Dan ini adalah bicara tentang pembangunan hayat, saudara-saudara. Dibangun oleh hayat ilahi. Dan inilah yang seharusnya kita lakukan. Ya, visi kedepannya adalah Yerusalem baru. Ketika gereja terbangun di dalam Kristus, oleh Kristus, disusun oleh Kristus, kepalanya adalah Kristus, maka Kristus akan terpancar dari gereja, dan Kristus yang terpancar dari gereja itu akan menjadi lampunya. Artinya terangnya. Kristus adalah terang dunia, betul? Mengapa kita disebut terang dunia? Karena ada Kristus sang terang dunia di dalam kita. Jadi kita sendiri bukan terang dunia. Kita nggak bisa jadi terang dunia. Ketika kita mengekspresikan Kristus, Kristus terang dunia akan menerangi dunia ini. Begitulah caranya kita menjadi terang. Sampai di sini paham saudara-saudara? Saudara bisa menangkapnya di dalam roh saudara. Sehingga semua kita jelas ke arah mana kita melangkah, ke arah mana kita dibangun. Ya, saudara bisa terus baca Wahyu pasal 21 ini tentang Yerusalem baru. Kalau saudara mau tahu kita dibangunnya ke arah mana, ke arah Yerusalem baru. Ya, pembangunan gereja dirampungkan sepenuhnya dalam Yerusalem baru. Di sanalah gereja benar-benar akan menjadi terang dunia dan akan menjadi garam dunia. Amin. Dan kita menuju ke sana. Kita ini dipersiapkan ke sana. Dan saya harap semua kita bisa melihat visi ini. Dan saya harap visi ini menjadi jelas di depan mata saudara, sehingga kita semua melebur menjadi satu, dibangun bersama-sama di dalam Kristus, di atas Kristus, dan oleh Kristus. Amin, saudara-saudara. Oke, sekarang mari kita maju kepada pelita di atas kaki Dian, ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Saudara-saudara, orang Kristen yang terbangun bersama dalam hidup gereja, maka dia akan menjadi pelita di atas kaki Dian, yang terangnya akan menerangi seluruh rumah di mana dia tinggal. Secara korporat, gereja yang dibangun itu seperti kota yang terletak di atas gunung yang menerangi semuanya. Ya saudara-saudara, tapi kita masih hidup di dalam rumah kita masing-masing. Nah, kalau kita terbangun bersama di dalam gereja, maka ketika kita ada di rumah, kita menjadi seperti pelita yang ditaruh di atas kaki Dian yang menerangi seluruh rumah. Ya saudara, menerangi seluruh rumah. Kita menjadi pelita di atas kaki Dian yang tidak tertutup oleh gantang.
Apa itu gantang? Gantang adalah takaran beras. Kalau saudara tahu takaran beras, sampai sekarang masih dipakai kan ya takaran beras? Takaran beras itu ya. Jadi gantang itu takaran beras, bisa dipakai untuk menutup pelita. Jadi kalau saudara dibangun dalam gereja, maka terang saudara tidak akan tertutup oleh takaran beras, istilahnya gitu saudara. Terang saudara akan bersinar dan tidak akan tertutup oleh takaran beras. Takaran beras bicara tentang penghidupan sehari-hari, tentang makanan, tentang kehidupan sehari-hari, tentang nafkah, kebutuhan hidup sehari-hari, tentang mata pencarian hidup sehari-hari, ya. Nah, kalau saudara fokus perhatiannya ke situ, kekhawatirannya ke situ, saudara tidak akan bisa menyinari seluruh rumah. Itu sebabnya, nah saya mau menarik saudara dari sisi sini, bukan dari sisi sini. Yang terakhir saya ngomongkan dari sisi sini, tapi yang awal saya ngomong dari sisi sini. Saudara dibangun bersama dalam gereja, maka ketika di rumah, saudara akan menjadi pelita yang menyinari seluruh rumah, pelita yang tidak tertutup di bawah gantang. Artinya apa? Kalau saudara terbangun di dalam gereja bersama-sama, saudara tidak akan hidup di dalam kekhawatiran akan kebutuhan hidup saudara sehari-hari. Karena kalau saudara khawatir, masih khawatir akan kehidupan sehari-hari, artinya saudara belum terbangun. Tapi kalau saudara sudah terbangun bersama di dalam gereja, menyatu dalam gereja, melebur dalam gereja, ketika saudara pulang ke rumah, pelitamu menyala terang, tidak tertutup oleh gantang. Tapi kalau saudara belum dibangun bersama, melebur dalam gereja, saudara akan selalu mulai khawatir tentang kehidupan sehari-hari saudara. Aduh, besok makan apa ya? Besok makan apa ya? Padahal dari dulu nanya besok makan apa, besoknya tetap makan nasi saudara. Jadi dia sudah tahu sebetulnya besok makan nasi. Kenapa dia terus nanya besok makan apa gitu saudara? Ya apa, nasi kan makanan pokoknya, maksudnya makan apa itu lauknya Pak. Oh lauknya saudara. Iya, kan makan nasi harus pakai lauk, besok makan lauknya apa ya? Berarti nanyanya gitu. Besok kita makan lauknya apa ya? Gitu saudara. Nah lauk ini perlu duit untuk belinya. Orang yang terus fokus pada kebutuhan hidup sehari-hari, mata pencarian sehari-hari, selalu khawatir akan hal itu, ini menunjukkan bahwa dia belum terbangun di dalam gereja bersama-sama. Tapi semua orang yang terbangun akan bebas dari kekhawatiran model begitu. Amin saudara. Makanya Tuhan Yesus bilang, jangan kamu khawatir dengan apa yang akan kamu makan, dengan apa yang akan kamu minum, dengan apa yang akan kamu pakai. Hidup itu lebih penting daripada makanan. Jadi saudara sudah hidup sudah bagus. Hidup itu lebih penting daripada makanan. Kalau Tuhan memperhatikan hidup saudara, masa Tuhan tidak memperhatikan makanan saudara? Jangan khawatir akan apa yang harus kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Tuhan bilang semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi orang kalau masih kekhawatiran tentang kebutuhan hidup sehari-hari, orang ini belum mengenal Allah, belum dibangun di dalam gereja. Menjadi gereja. Kalau sudah terbangun, pasti nggak ada kekhawatiran tentang kehidupan sehari-hari seperti itu. Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Jangan khawatir akan apa yang kamu makan, minum, pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapamu yang di sorga tahu apa yang kamu butuhkan. Amin saudara-saudara. Jadi tidak benar kalau saudara khawatir tentang kebutuhan hidup sehari-hari, tentang mata pencarian saudara dan sebagainya. Artinya saudara belum terbangun dan saudara belum mengenal Allah. Ya, jadi jangan sampai gantang menutupi terang saudara. Oke? Paham saudara? Nah, kalau saudara terangnya tidak ditutup di bawah gantang,
Maka di tengah dunia yang serba kekhawatiran ini, saudara menunjukkan aura yang berbeda. Ya saudara, oh di tengah dunia yang penuh kekhawatiran, semua orang bilang resesi, resesi. Saudara dengar khotbah-khotbah di gereja, semua bicara tentang resesi, 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 saudara-saudara. Di tengah-tengah semua tentang resesi, kita masih senyumnya lebar. Haleluya. Kita masih penuh dengan sukacita, damai sejahtera, haleluya. Karena sang damai sejahtera itu ada di dalam kita. Sang sukacita itu ada di dalam kita. Itulah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita yang hidup. Amin, saudara-saudara. Nah, kalau demikian, maka orang akan melihat terang ini keluar dari hidup saudara. Saudara akan menjadi kesaksian yang hidup bagi orang-orang di dunia ini. Apalagi di rumah saudara ada orang-orang yang belum diselamatkan, maka mereka akan melihat terang Kristus itu menyala dalam hidup saudara dan tidak ditutup oleh gantang. Amin, saudara. Oke, yang keempat, yang terakhir tentang Bapa di sorga dimuliakan. Ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, ketika saudara baca ayat ini, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, berarti kita harus berbuat baik. Begitu lagi, saudara. Karena konsep pikir agama kita ini nggak nyoplok-nyoplok, saudara. Ketika kita baca Alkitab, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, berarti kita harus berbuat baik. Nah, akhirnya saudara bangun rumah sakit lagi. Nanti bangun rumah sakit mahal lagi biayanya. Iya Pak, kalau murah-murah nggak ketutup biayanya, makanya jangan bangun rumah sakit kalau nggak ada modal. Nah, sebutan Bapa membuktikan bahwa pengaruh seperti ini hanya bisa dihasilkan oleh orang-orang yang telah menjadi anaknya, yang telah menerima hayat Allah, telah dilahirkan kembali. Supaya Bapamu di sorga dipermuliakan. Kalau kita tidak ada hubungan dengan Bapa, kita tidak bisa memuliakan Bapa. Ya saudara, apapun yang dilakukan anak akan menjadi satu di antara dua. Seorang anak kelakuannya menjadi satu di antara dua, memuliakan bapaknya atau mempermalukan bapaknya. Gitu kan? Karena kita anak, maka yang kita lakukan bisa memuliakan bapak, tapi juga bisa mempermalukan bapak. Nah, sekali lagi, perbuatan baik adalah ekspresi dari apa adanya Allah di dalam kita. Itulah kemuliaan Allah. Allah ada di dalam kita dan kita mengekspresikan apa adanya Allah keluar dari hidup kita. Maka ketika orang melihat ekspresi Allah ini, mereka melihat kemuliaan Allah. Dan kalau mereka melihat kemuliaan Allah, mereka memuliakan Bapa. Sampai di sini mungkin saya harus berkata, kalau yang saudara ekspresikan adalah Bapa, maka orang akan melihat kemuliaan Bapa dan orang akan memuliakan Bapa. Tapi kalau yang saudara ekspresikan adalah dirimu sendiri, maka orang akan melihat kemuliaan dirimu dan orang akan memuliakan dirimu. Apa artinya? Kalau sampai ada orang yang memuliakan saudara, itu berarti saudara salah mengekspresikan. Saudara tidak mengekspresikan Bapa, saudara sedang mengekspresikan dirimu. Ya saudara. Ketika saya sadar bahwa dahulu saya telah mencuri kemuliaan Tuhan, karena orang memang memuliakan Bapa, tapi memuliakan saya juga. Bahkan mungkin lebih banyak memuliakan saya daripada memuliakan Bapa. Artinya saya salah ekspresi nih. Yang saya ekspresikan bukanlah Bapa, tapi diri saya sendiri, sehingga saya yang dimuliakan. Kalau yang saudara ekspresikan adalah Bapa plus diri saudara sendiri, artinya terjadi percampuran ekspresi, maka orang akan memuliakan Bapa dan memuliakan saudara. Tapi kalau yang saudara ekspresikan cuma Bapa, orang hanya akan memuliakan Bapa. Bagian kita cuma numpang lewat. Bagian kita cuma numpang lewat. Seperti misalkan, saudara-saudara, ketika kita menekuni pengajaran ini, saudara-saudara, satu orang, Nurtina itu, saya karena berulang kali saya jadi
masuk ke dalam saya gitu, saudara. Berulang kali dia ngomong sama saya, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih gitu loh. Ngomong terima kasih berulang-ulang. Ucapin terima kasih itu berulang-ulang. Kita sudah dibawa ke tanah perjanjian, katanya gitu, saudara. Setiap kali ngomongin tentang ini, dia bilang terima kasih sudah dibawa ke tanah perjanjian. Ini satu orang ngomong ulang-ulang terima kasih, yang lain enggak. Jadi bukan yang masuknya nyinggung yang lain. Maksudnya ini karena berulang-ulang saya jadi ketandaan gitu, saudara. Saya lalu merenung, terima kasih, ini pemuliaan atau bukan? Tapi saya rasa kalau orang bicara mengungkapkan terima kasih itu bukan pemuliaan. Beda dengan yang dulu, ya saudara-saudara. Kemana-mana ceritanya tentang saya, saudara. Nah itu ekspresinya salah berarti. Oke, saya ulangi, kalau kita mengekspresikan diri kita sendiri, maka orang akan melihat kemuliaan kita dan akan memuliakan kita. Kalau kita mengekspresikan Bapa plus diri kita, ya, jadi mengekspresikan Bapa juga, mengekspresikan diri kita juga, maka orang akan melihat kemuliaan Bapa dan melihat kemuliaan kita, maka orang juga akan memuliakan Bapa dan memuliakan kita. Tapi kalau kita hanya mengekspresikan Bapa, maka orang hanya akan melihat kemuliaan Bapa dan memuliakan Bapa di surga. Dan inilah yang kita mau. Kita tidak salah mengekspresikan. Kita hanya mengekspresikan Bapa sehingga orang melihat kemuliaan Bapa dan memuliakan Bapa, bukan memuliakan kita. Amin. Saudara bisa menangkap apa yang saya katakan? Biarlah kita berdoa, kita benar-benar menjadi garam dunia, menjadi terang dunia, seperti yang seharusnya, tapi bukan karena kita usahakan, tapi karena kita mengekspresikan Bapa. Maka orang akan memuliakan Bapa. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam persekutuan lebih lanjut. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Anak kami percaya Tuhan, Engkau terus bekerja melalui firman-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah firman yang hidup dan menghidupkan kami. Tuhan, hari ini ketika kami menerima firman Tuhan, bahwa kami adalah garam dunia. Engkau tidak mengatakan kami harus menjadi garam dunia, tapi Engkau mengatakan kami adalah garam dunia. Itu adalah hakikat kami dan bukan usaha kami, Tuhan. Tolong kami supaya kami melihat firman Tuhan ini bukan dari sudut pandang agamawi, tapi dari sudut pandang hayat Kristus, hayat ilahi. Dan tolong kami ketika kami bersekutu bersama, pakai kami semua untuk berbicara bagi Allah, sehingga kehidupan Allah terus mengalir dan melimpah dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan. Ketika saudara berbicara, mengalirkan kehidupan Allah, maka kita akan melimpah dengan kehidupan Allah. Siapa duluan mau ngomong? Ya, memang masalah konsep agamawi ini benar-benar sulit dipatahkan ya, karena sepanjang hidup saya dan saudara mungkin sudah dipenuhi dengan konsep ini, sehingga ketika konsep hayat ini disampaikan gak mudah untuk menyingkirkannya. Tapi ya bersyukur sekali setiap kali disampaikan khotbah itu seperti dia alirkan hayat ya, sehingga konsep pikir ini bukan hanya diusahakan untuk lepas, tapi dari kalau kita semua menerima hayat, saya rasa konsep pikiran itu, konsep pikir agamawi itu akan terlepas dengan sendirinya. Tetapi apapun itu, saya bersyukur ya pada waktu firman disampaikan kembali diingatkan mengenai konsep agamawi ini memang berbahaya. Karena kalau kita punya konsep pikiran agamawi, kita akan membaca Alkitab selalu dari sudut pandang melakukan ya, bukan mengekspresikan. Jadi pada waktu kita memandangnya dari sudut pandang agamawi, pasti maunya melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tapi ketika kita memandangnya dari sudut pandang hayat, kita pasti akan merasa ini bukan pekerjaan saya, tapi ini adalah hayat Kristus. Makanya tadi disebutkan menjadi garam atau terang dunia itu bukanlah melakukan, tetapi merupakan hakikat kita. Amin. Gitu. Kamu adalah terang dunia, bukan kamu harus menjadi terang dunia. Jadi istilahnya tuh setiap kali saya membaca Alkitab, Tuhan selalu memberitahukan sebenarnya jati diri saya, bukan
kamu melakukan apa untuk menjadi seperti itu. Jadi benar-benar konsep pikir agamawi ini memang perlu dihancurkan terus-menerus. Makanya setiap firman saya merasakan memang ada seperti godawan palu ya, yang memalu setiap konsep agamawi kita, opini kita, keusangan kita, itu semuanya dihancurkan sehingga yang ada hanyalah hayat Kristus itu tinggal dan termanifestasi dalam hidup kita. Amin. Amin. Oke, silakan yang lain. Lanjut. Oke, Aci silakan. Ya, firman kali ini, persekutuan kali ini itu membuka terang buat saya, terang yang baru gitu, nyambung dari yang Komek, ya itu agamawi. Ternyata pengertian saya selama ini tentang garam dan terang dunia itu agamawi banget gitu. Kalau dulu saya taunya, oh ya saya harus jadi garam dan terang, ya tahu. Gimana dengan, oh saya harus mempengaruhi banyak orang, seenggaknya istilahnya jadi saya itu kayak pusat gitu. Saya harus jadi trendsetter gitu, istilahnya kayak gitu. Saya harus jadi orang yang berarti yang berpengaruh, yang mungkin harus mempunyai pencapaian tinggi supaya orang tuh ngeliat gitu. Gitu. Nah baru saya bisa menggarami dan menerangi. Ternyata salah, itu garam yang ada 2 poin yang Tuhan terangi di sini yang benar meruntuhkan keagamawian saya dan keusangan saya adalah satu, menjadi garam dan terang itu bukan individu, bahkan itu saya nggak bisa melakukan sendiri, itu gereja, korporat. Jadi balik lagi ya saya harus melebur lagi jadi satu karena saya nggak bisa bergerak sendiri. Ternyata yang bergerak itu satu, yaitu tubuhnya gereja. Dan yang kedua, garam dan terang dunia bukannya perkara saya harus melakukan apa, tapi itu perkara hayat. Ya. Jadi yang saya harus istilahnya rajin usahakan yaitu saya harus mengejar pertumbuhan hayat dalam diri saya. Ya. Itu aja. Terima kasih. Ya, amin. Ya kalau kita mempengaruhi dunia, menjadi garam mempengaruhi dunia, artinya kita harus menjadi orang yang berpengaruh dan artinya kita harus memiliki pencapaian tertentu, maka itu tidak adil. Gimana kalau orang yang tidak ada pencapaian, misalnya menjadi orang kaya, berarti kita bisa jadi orang berpengaruh. Bagaimana dengan orang miskin? Masa dia nggak bisa jadi orang berpengaruh? Ya, jadi itu berarti itu tidak benar gitu. Oke, silakan Bagus. Ya, ada penggemar saya. Ya, jadi saya ingat dengan khotbah yang pernah kita terima tentang hayat alamiah dan hayat Allah. Ya, selama ini jadi saya seperti diingatkan kembali bahwa selama ini kita kayak Aci tadi ya, gimana ya caranya jadi garam. Kembali lagi diingatkan kalau seperti itu tuh jadi kayak kita dibawa pada hayat alami kita. Ya. Kita terus kayak dibawa ke situ tanpa disadari ternyata sebenarnya untuk menjadi garam bukan kita yang berusaha menjadi garam, tapi Tuhan sendiri yang seperti mengubah dan memampukan kita menjadi garam, bukan usaha kita. Nah selama ini yang kita kejar adalah usaha kita untuk menjadi garam. Itu tanpa disadari itu kayak menjebak kita kepada agamawi, pada satu rutinitas atau aktivitas keagamaan. Nah itu yang selama ini yaitu yang saya pribadi terus kayak disadarkan terus setiap hari untuk tidak terjebak di situ, untuk saya tidak jatuh di lubang yang sama. Karena ini adalah lubang buat saya dan membuat kita jadi terus-menerus seperti pola yang tidak pernah habis untuk mengejar bagaimana supaya diri kita itu menjadi tanda kutip lebih baik, lebih sabar, lebih murah hati. Nah, tapi semuanya itu kan kembali lagi kita harus berpaling kepada Kristus dan meruntuhkan semua hayat alamiah kita. Ya, firman hari ini ya ini jadi kayak ini juga ya semakin tajam. Jadi
semakin sip in the spirit ya, jadi semakin keroh gitu ya. Karena selama ini seperti mengikis kedagingan saya. Saya ingat FKKP kemarin bahwa satu kunci ya, Roma 8 ayat 6. Ya, keinginan daging adalah maut dan keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi seperti kita dibawa kepada roh itu terus sampai terus ya, sampai selamanya kita dibawa pada roh. Ya, terima kasih buat firman-Nya. Ya, saudara perlu diketahui semua cuma berpusat pada dua pohon. Pohon kehidupan, pohon hayat, atau pohon pengetahuan. Dari zaman Adam dan Hawa, semuanya itu cuma perkara kita makan pohon hayat atau pohon pengetahuan. Oke? Kalau kita tidak makan pohon hayat, artinya kita makan pohon pengetahuan. Dan pohon pengetahuan ini sebetulnya pohon maut. Karena Tuhan berkata, ketika engkau memakannya, engkau pasti mati. Jadi pohon yang membawa kehidupan, mendatangkan kehidupan, atau pohon yang mendatangkan kematian atau maut. Jadi semua cuma masalah perkara pohon hayat atau pohon pengetahuan. Semua. Ketika kita membaca Alkitab, kita juga melihatnya dari sudut pandang pohon hayat atau pohon pengetahuan. Nah, semua agama, semua ajaran agama, semua ajaran kebaikan, semua berasal dari satu pohon yang sama, yaitu pohon pengetahuan. Bukan pohon hayat. Kayak gitu. Makanya semua agama selalu mengajarkan ini baik, ini jahat, lakukan yang baik dan hindari yang jahat. Masalah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itulah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi semua ajaran agama itu berakar dari satu pohon yang sama, yaitu pohon pengetahuan, bukan pohon hayat. Makanya ketika baca Alkitab, kalau orang yang berakar pohon pengetahuan, maka semua Alkitab menjadi ajaran baik dan jahat. Harus jadi garam dunia. Oh, kita harus berbuat baik, nggak boleh berbuat jahat. Nah, ini akarnya adalah pohon pengetahuan. Itulah ajaran agama. Tapi kalau berasal dari pohon hayat, sudut pandangnya pohon hayat, ketika kita baca Alkitab, kamu harus jadi garam dunia, menjadi terang dunia, artinya kita harus makan Kristus terus, makan dari pohon hayat terus, sehingga kita mengekspresikan hayat. Sehingga kita jadi garam dan terang dunia. Pendekatannya berbeda. Ya saudara. Jadi semuanya cuma soal perkara berasal dari pohon hayat atau pohon pengetahuan. Dan pastikan kita selalu makan pohon hayat, bukan pohon pengetahuan. Karena kalau kita makan pohon hayat, ketika engkau memakannya, engkau pasti mati. Dan sama seperti ketika Adam dan Hawa makan pohon pengetahuan, pasti mati. Tapi orang berkata, kok Adam dan Hawa nggak mati ya? Ya, katanya mati, tapi kok nggak mati? Rohnya yang mati. Ya, jadi kalau saudara menerima ajaran agama tentang baik dan jahat, saudara pasti mati karena saudara makan dari pohon pengetahuan. Cuma kelihatannya hidup, tapi sebetulnya mati. Seperti Adam dan Hawa, setelah makan pohon pengetahuan, kelihatannya hidup, tapi padahal mati. Jadi pastikan saudara selalu makan dari pohon hayat, bukan pohon pengetahuan. Sayangnya dan tragisnya, rata-rata di gereja mengajarkan ajaran agama, ajaran yang berakar dari pohon pengetahuan, bukan ajaran hayat yang berasal dari pohon hayat. Itulah sayangnya. Sehingga kelihatannya gereja hidup, padahal mati di hadapan Tuhan. Seperti gereja di Laodikia. Mereka menyangka mereka kaya dan mereka memperkaya diri dengan semuanya, ya, dan mereka merasa mereka tidak kekurangan apa-apa. Dan saya yakin semua orang juga merasa seperti itu. Tapi Tuhan bilang, engkau mati, engkau ini suam-suam kuku, aku mau muntahkan engkau. Di dalam kelihatannya gegap gempita luar biasa mungkin ibadahnya, tapi Tuhan Yesus tidak ada di dalam. Tuhan Yesus ada di luar, ketok-ketok pintu mau masuk. Bayangkan. Tuhan Yesus adalah kepala gereja dan sang pemilik gereja.
Mereka menjalankan gereja, sedangkan kepala gereja dan pemilik gerejanya ada di luar, ketok-ketok pintu mau masuk, dan pintunya tertutup. Halo, halo, siapa yang mendengar suaraku, aku akan masuk, kata Tuhan. Padahal semua kelihatan bagus, semua kelihatan hidup, tapi di hadapan Tuhan mereka mati. Mereka kehilangan unsur utama dalam gereja, yaitu Kristus sendiri. Kenapa mereka tidak sadar Kristus sudah di luar? Sementara mereka pikir mereka ibadah untuk Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Tapi Kristusnya sudah di luar. Karena di dalam gereja ada terlalu banyak pengganti Kristus. Sehingga mereka pikir itu adalah Kristus, padahal Kristus yang sejatinya di luar. Nah, ini tidak boleh terjadi dalam gereja, saudara-saudara. Makanya kita perlu berdoa supaya Tuhan menolong gereja-gereja di Indonesia dan di seluruh dunia. Dan kita harus membangun gereja seperti yang Tuhan inginkan, seperti yang Tuhan harapkan, sehingga kita bisa berkata seharusnya gereja ini seperti ini gitu loh. Jadi ada contoh model, maksudnya kayak gitu. Oke? Oke, silakan dilanjutkan. Ada lagi? Andre mau ngomong, silakan. Yes. Apa yang disampaikan hari ini kembali berpusat kepada Kristus. Ya. Jadi Kristus itu kan realitas dari semuanya. Ya, amin. Ketika ngomong terang, itu realitasnya Kristus. Dialah terang, amin. Kita ngomong garam, realitasnya Kristus. Dialah garam, amin. Setiap minggu disampaikan hal-hal yang mungkin baru, tetapi pusatnya kembali lagi kepada Kristus sebagai realitas atas segala sesuatunya. Amin. Jadi kita sedang berpusat kepada Kristus. Terkait dengan apa yang disampaikan Aci, yang harus rajin diupayakan atau dilakukan atau dilatih, memperhidupkan Kristus. Karena memang itulah pusat segalanya. Amin. Kita tiap minggu bersekutu, nggak ada PR yang ditambahin. PR-nya cuma satu, amin. Memperhidupkan Kristus. Amin. Tidak akan ada tambahan-tambahan yang lain lagi. Amin. Semuanya adalah Kristus. Amin. Kalau itu kita lakukan terus, itu kita latih terus, itulah yang paling penting, itu segala-galanya. Amin. Karena Kristus itu segala-galanya. Amin. Terkait dengan PR mungkin Dad akan sampaikan sesuatu sepertinya. Tapi saya mengucap syukur untuk kehidupan Kristus yang terus di apa? Kayaknya bukan saya yang akan menyampaikan, itu ada itu. Semoga kita semua terus bertambah-tambah dalam kehidupan Kristus. Amen. Itu yang terekspresi melalui kehidupan kita. Amin. 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 Silakan dilanjut. Ternyata Tuhan Yesus mati dan bangkit tujuannya sempurna. Amin. Bisa dibilang kan Kristus diberikan ke dalam kita juga untuk menghancurkan konsep agamawi kita juga. Amin. Iya. Karena memang Kristus melihat kita udah jatuh ke dalam dosa gitu kan. Iya. Udah dihancurkan iblis, makanya dia harus masuk ke dalam kita, menjadi terang di dalam kita gitu. Iya. Karena dia semua yang melakukannya untuk kita. Iya. Dia realitas dari semuanya gitu kan. Dan tadi yang Komek juga share mengenai kamu adalah terang dunia, bukan kita dibilang kamu harus menjadi terang dunia gitu. Dan itu menjadi jati diri kita gitu. Berarti kan yang saya dapat itu semakin kita memperhidupkan Kristus, seharusnya kita semakin mengenal jati diri kita di hadapan Tuhan gitu. Iya. Ya itu sih. Amin. Oke. Bukan saya yang harus ngomong PR. Silakan lanjut. Siapa lagi mau bicara? Silakan Nurtina. Iya, sambil saya mencari satu ayat yang saya ingat, silakan. Hari ini firman-Nya sungguh luar biasa ya. Dari dulu kegagalan untuk menjadi garam dan terang itu dibukakan hari ini. Jadi kuncinya cuma di hayat. Ya. Ternyata dulu menjadi garam dan terang itu karena tidak tinggal dalam hayat Kristus. Saya bersyukur sekali hari ini diingatkan kembali untuk
hanya satu, memperhidupkan Kristus, hanya Amen. itu jalannya dan tidak ada yang lain. Maka kita semua bisa menjadi garam dan terang. Jadi jangan lakukan yang lain, hanya satu, hidup dalam hayat dan memperhidupkan Kristus. Terima kasih. Ya, saya ingat ada satu ayat yang berhubungan dengan Romi bilang tadi, Yesus datang dan masuk ke dalam diri kita juga untuk menyelamatkan kita dari konsep agamawi. Ada satu ayat yang bilang memang Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari dunia, dan dunia yang disebut di situ adalah dunia agama. Dalam konteks dunia agama. Kalau nggak di Filipi, di Kolose atau di Efesus begitu ayatnya, tapi saya gagal mencarinya tadi. Nanti mungkin kalimatnya agak berbeda dengan yang saya ingat, tapi intinya seperti itu. Nantilah kita cari lagi. Ya, jadi bersyukur PR kita cuma satu. Di sisi yang lain, kalau logikanya, kalau PR-nya cuma satu, harusnya selesai. Kalau dikasih PR satu nggak selesai-selesai, itu tandanya malas. Oke? Ya. Kalau dulu kan saudara terkaing-kaing karena PR-nya banyak katanya. Setiap kali pertemuan ditambahin PR kan gitu saudara. Sampai ada yang teriak tuh ya. Sampai ada yang nggak mau pertemuan lagi karena takut nambah PR kan gitu. Nah sekarang setiap pertemuan cuma diingatkan PR-nya itu satu, tolong dikerjakan. Kalau PR-nya satu dikerjakan, pasti akan selesai. Amin. Amin. Ada lagi yang mau bicara? Silakan. Hah? Oh, ternyata di Galatia. Oke, coba kita lihat. Galatia 1 ayat 4. Nah, dari ayat 3 coba ya. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Nah, ini dia. Dunia jahat, melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Dunia jahat di situ dalam konteks dunia agama. Karena kalau saudara baca kitab Galatia, Paulus sedang mengkonfrontasi agama Yahudi, dunia agama yang menghalangi Kristus untuk berkembang di dalam diri gereja, ya, yang menghalangi Kristus untuk memperhidupkan gereja, itulah dunia agama. Jadi itu sebabnya jangan menganggap dunia agama itu sahabat. Masalahnya dunia agama itu dunia yang baik, bukannya dunia yang jahat, saudara. Tetapi permasalahannya yang baik-baik itu menjadi pengganti Kristus yang terbaik. Jangan sampai kita mau menyembah pengganti Kristus, kita hanya menyembah Kristus. Amin. Ya, ternyata di Galatia rupanya. Jadi saya nggak ketemu karena saya carinya di Efesus, Filipi, Kolose. Ternyata di Galatia. Haleluya. Itu perlunya tubuh Kristus. Jadi saya nggak ketemu, Michael ketemu, saudara. Ada lagi yang mau bicara? Katanya dia aja yang bicara. Ya kalau nggak mau dia aja yang bicara, saudara bicaralah. Ya, kalau saudara nggak bicara, ya dia aja yang bicara. Ada lagi yang mau bicara? Silakan. Cukup? Oke, kalau cukup, ayo kita berdoa. Terpujilah namamu untuk selama-lamanya Tuhan. Kami memuji Engkau, kami meninggikan Engkau Tuhan. Engkau benar-benar realitas dari segala sesuatu ya Tuhan. Tuhan, ketika Engkau berkata kami adalah garam dunia, realitasnya adalah Engkau Tuhan. Engkaulah garam dunia itu. Kami adalah terang dunia, realitasnya adalah Engkau Tuhan. Engkaulah terang dunia itu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, ini bukan soal usaha kami menjadi garam dunia, tapi ini soal kami mengekspresikan Kristus yang adalah garam dunia. Kami mengekspresikan Kristus yang adalah terang dunia, sehingga kami menjadi garam dunia, kami menjadi terang dunia. Bukan kami, tapi Kristus. Amin Tuhan. Tolong kami untuk terus memperhidupkan Kristus. Kami hidup, tapi bukan lagi kami yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami.
Tuhan, tolong latih kami Tuhan. Ketika kami beribadah, tolong latih kami Tuhan untuk hidup di dalam roh, berjalan di dalam roh, menaruh pikiran di dalam roh, melatih roh kami Tuhan. Ketika kami beribadah Tuhan, biarlah kami datang dengan roh yang hidup, dengan roh yang lincah Tuhan, sehingga kami menyalurkan hayat Kristus di tengah-tengah jemaat Tuhan, sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang hidup, semakin hidup, melimpah dengan hidup. Amin Tuhan. Oh Tuhan Yesus, tolong latih kami Tuhan, tolong perlengkapi kami Tuhan untuk terus hidup, berlari di dalam lintasan yang tepat, yaitu roh kelahiran kembali kami. Biarlah roh kami menyala-nyala, biarlah roh kami terus berkobar di dalam Engkau Tuhan, sehingga Kristus semakin terekspresi lewat kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat anugerah yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur atasnya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Dan semua kita sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat siang, selamat pulang, Tuhan memberkati saudara. Amin.